Mm-mm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dalam diagram Sacher atau diagram pencar. Dan adapun tujuan pembelajarannya adalah menentukan arah dan kekuatan hubungan berdasarkan diagram pencar dan juga menafsirkan hubungan antara dua variabel dalam konteks masalah nyata. Nah, pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Korelasi ini menunjukkan arah hubungan, positif atau negatif, dan kekuatan hubungan, lemah, sedang, atau kuat. Jika salah satu variabel berubah, kita dapat melihat apakah variabel yang lain ikut berubah. Contohnya, jam belajar dengan nilai ujian, tinggi badan dengan berat badan. Nah, tingkat korelasi atau koefisien R. Tingkat korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel dengan rentan min 1 kurang dari sama dengan R, lebih dari sama dengan R, lebih dari sama dengan 1. Nah, jika kita kalian semua lihat ya, jika nilai N-nya negatif, itu arah hubungannya negatif ya. Nah, kalau min 1 itu sangat sempurna negatif. Kalau sudah mendekati kayak 0,8 sampai 0,9 itu sangat kuat. 0,6 sampai dengan 0,7 atau 0,7 0,8 itu kuat ya. Kalau di middle itu kan dari pertengahan ya, dari 0,4 sampai dengan 0,5 atau 0,6 itu sangat sedang ya. Nah, negatif. Nah, kalau 0,1 sampai 0,3 itu sang lemah. Dan ada yang sangat lemah, berarti dari kisaran 0 sampai dengan 0,2 itu sangat lemah ya. Berlawanan. Kalau jika R-nya 0 berarti tidak ada korelasi. Grafiknya seperti begini. Dan kalau grafiknya sudah menunjukkan positif kan dari kanan ke kiri, korelasinya searah sangat lemah ya. Nah, ini bisa kalian sendiri lihat sendiri aja. Jika karena catatan penting, R positif itu hubungan searah, X naik, Y naik. Jika R-nya negatif, hubungannya berlawanan arah. X-nya naik, Y-nya nurun. Gitu. Semakin mendekati satu, negatif atau positif satu, semakin kuat hubungannya. Semakin mendekati nol, maka semakin lemah hubungannya. Gitu. Nah, bagaimana sih metode analisis korelasi? Ada dua, ada menggunakan rumus dan juga menggunakan freehand atau tangan bebas. Ya. Nah, metode tangan bebas adalah cara menentukan korelasi dengan mengamati pola titik sebaran titik pada diagram pecah satu foto secara visual. Ya. Ciri-cirinya adalah tidak menggunakan perhitungan rumus. Yang kedua, berdasarkan pengamatan langsung terhadap data, menggunakan garis perkiraan atau garis trend yang digambar secara bebas. Ya. Langkah-langkahnya adalah buat diagram pencar dari data X dan Y. Yang kedua, amati pola sebelah titik. Yang ketiga, tarik garis trend secara bebas mengikuti arah titik. Lalu kalian tentukan arah hubungannya dan juga perkiraan kekuatan hubungannya. Nah, kelebihannya ini adalah kelebihannya kalian itu bisa mudah diamati dan cepat dilakukan. Terus cocok dulu dengan analisis awal. Kekurangannya adalah bersifat subjektif, tergantung pengamatan. Yang terakhir adalah tidak bisa menghasilkan nilai korelasi yang pasti. Gitu. Nah, contohnya, korelasi positif berarti kan kalau X-nya X-nya naik tadi yang saya sebutkan, maka Y-nya cenderung naik. Jika X-nya naik, kalau untuk korelasi negatif,
maka Y-nya cenderung turun. Kalau tidak ada korelasi, titik-titik menyebar itu secara menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi perubahan X tidak diikuti oleh pola perubahan Y. Acak, acak hadut. Ya. Metode ini hanya memberikan perkiraan dan arah kekuatan korelasi secara kualitatif, bukan nilai korelasi yang pasti. Ya. Nah, ini sudah saya ini kan ya, contoh soal dan pembahasannya. Perhatikan data berikut, 1 jam belajar, 2 jam belajar, 3 jam, 6 jam. Nah, nilainya adalah 50, 55, 60, 65, 70, 80, 75. Berdasarkan data tersebut, buatlah diagram pencar dan tentukan jenis korelasinya menggunakan metode tangan bebas atau freehand. Buatkan dulu diagram pencarnya, seperti gini. Kalau mengamati, nah, dari titik-titik ini kita tarik garis, terlihat bahwa bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan membentuk pola yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat, nah garis panah putus-putus adalah garis tren yang digambar secara bebas mengikuti arah sebaran titik ya. Nah, kita menentukan jenisnya. Kalau kita lihat kan dari kiri bawah ke kanan atas itu jelas adalah korelasi positif. Artinya semakin lama jam belajar maka nilai ujiannya semakin tinggi. Menentukan korelasi ya. Kalau misalnya ada renggang-renggang ke sini, kalau bisa membentuk garis lurus, artinya korelasinya korelasiku kuat. Kalau tidak bisa membentuk, kalau menyebar ya, pada menyebar bisa kuat bisa lemah, sedang ya, tergantung dari grafiknya. Kalau semakin rapat, titik-titiknya cukup rapat, semakin rapat merapat, maka korelasinya bisa kuat. Kalau misalnya makin tidak rapat, itu melemah ya. Yang kedua adalah menggunakan metode rumus atau kalian bisa menggunakan rumus koefisiensi korelasi person atau rumus koefisiensi determinasi. Nah, rumusnya ini. N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y bar akar dari N kali sigma X kuadrat ditambah dikurangi sigma X dikuadratkan kalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dengan R-nya rumus koefisien determinasi, N-nya banyak data, X-nya variabel bebas, dan Y-nya variabel pusat. Sigma X adalah, sigma itu adalah jumlah ya, dijumlahkan. X itu adalah jumlah kali dari X dan Y. Fungsinya adalah mengukur hubungan antara dua variabel, menentukan arah dua variabel hubungan, dan mengetahui kekuatan hubungan data. Jika Kak, nah, kalau menggunakan rumus koefisiensi ini, kalian akan bisa menentukan secara pasti bagaimana sih koefisiennya, nilai koefisien yang pastinya. Lanjut. Contohnya nih ya, diketahui datanya berikut X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya sama dengan 2, 4, 4, 5. Tentukan nilai koefisiensi person. Kalian buat tabel perhitungannya dulu. X, Y, karena yang dibutuhkan. Berarti yang dibutuhkannya ke X kali Y, X kuadrat, ya, Y kuadrat. Nah, buatkan. Nah, sehingga menghasilkan tabel ini, yaitu
Dijumlahkan menentukan jumlahnya. Jadi sigma X itu adalah 15 ya, tambahkan 1, 2 tambah 2, 3, tambah 3. Tambah 3 berapa? 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 ya. Y-nya 2 tambah 4, 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15 tambah 5, 20. X kuadrat. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. 4 pangkat 4, 16. 5 pangkat 5, 25 ya. Jumlahkan 1 tambah 4, 5. Tambah 9, 14. Tambah 16, 30. Tambah 25, 55. Dia di pangkat 2, Y 2 kali pangkat 2, 4. 4 pangkat 4, 16. Ya. 5 pangkat 2, 25. 4 pangkat eh 2, 16. 5 pangkat 5, 25. Masukin jadi tambah 16, 20 tambah 25, 45 tambah 16 tambah 16 berapa? Eh, 61 tambah 25, 80. Nah, lanjut. X kali Y. 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Jumlahkan. 2, 8, 8, 10. Tambah 15, 25. Tambah 16, 41. Tambah 25, 66. Ya, masukkan semuanya. Jumlah datanya berapa? 5. 5 dikalikan sigma X tambah Y dari 66 dikurangi sigma X 15 dikalikan sigma Y yaitu 20 per akar. N sigma X kuadrat berapa? 55 dikurangi hanya 5 dikalikan sigma X kuadrat tadi 55 dikurangi sigma X pangkat 2. Sigma X-nya adalah 15 pangkat 2 jadi 225. Kalikan N sigma Y kuadrat itu 86 dikalikan 5 jadi 430 dikurangi sigma Y-nya adalah sigma Y-nya 20 pangkat 2 jadi 400. Nah, masuk 5 kali 66 berapa? 330. 15 kali 20 300 ya. Nah, 5 kali 55 berapa? 275. 15 pangkat 2 225. 5 kali 86 430. 20 kali pangkat 2 jadi 400. 330 dikurangi 300 berapa? 30. Loh, 275 dikurangi 225. Ya, berapa? 430 dengan 400 sama dengan 30. Nah, 30 per akar dari 50 kali 30. 3, R sama dengan 30 per akar dari 1500. 30 sama dengan R sama dengan 30 per 38,73. Berarti R sama dengan 0,77. Nah, pedoman interpretasinya jika kalau kita lihat dari tabel,
maka nah, R-nya sama dengan 300 0,77 ya. Artinya hubungan antara variabel X dan Y itu bersifat positif. Nah, bagaimana sifatnya? Kuat, lemah, sedang, atau tinggi? Nah, yang sangat kuat atau sangat lemah. Jika kita lihat tadi tabel, nah kita ke interpretasi 0, sampai 0,0 sampai dengan 0,19 itu sangat lemah. 0,2 sampai dengan 0,39 itu lemah. 0,4 sampai dengan 0,59 itu sedang. 0,6 sampai dengan 0,79 itu kuat. Dan 0,8 sampai dengan 1 itu sangat kuat atau sempurna. Berarti tingkat korelasinya bagaimana? Berdasarkan dari koefisien, berarti masuknya kategori kuat. Ya. Nah, rumus koefisiensi determinasi. Ya, kalian bisa baca aja ya. Nah, karena nilai koefisien determinasi diketahui untuk pengaruh besar dalam bentuk persentase. Jadi jika R, jadi KD itu sama dengan R kalikan 100 ya. Nah, contohnya kalian bisa baca aja ya. R kuadrat, sorry. R pangkat 2. Ya, bisa dibaca aja ya. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sorry.